Terima kasih
Berikan pujian terbaik, mengatakan Kau Bapa syukur bagimu Bapa, syukur bagimu. Pujian kehidupan yang harum. Ucapan syukur di mulut saudara dan saya. Taruh ucapan syukur. Jangan ucapan syukur itu diambil oleh keadaan. Jangan. Taruh ucapan syukur. Apa yang kita ingat tentang perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebab ucapan syukur itu seperti tunduk menjadi perisai atas amarah, atas kutuk, atas gangguan dunia ini. Taruh ucapan syukur di mulut kita. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak, sangat banyak berlimpah syukur yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai satu pun, dua pun tidak diucapkan, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Saat kita masuk ke dalam baitnya, ada rohnya itu yang mengingatkan kita akan setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan. Ada banyak ucapan syukur yang harus kita naikkan, seperti dupa yang naik terus dan naik terus. Terima kasih Tuhan. Penuhkan ruangan ini dengan pujian. Penuhkan ruangan ini dengan ucapan syukur. Mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya. Puji syukur bagimu. Haleluya. Menambahkan roh Tuhan, roh yang bersuka cita, roh yang memuji, roh yang menyembah.
menyembah, hati yang tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan kasih Kristus, Ibu Morin membuka dalam doa. Terima kasih. Terima kasih Yesus ya Allah. Terima kasih atas kebaikan, atas kemurahan, atas kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih ada hingga hari ini Tuhan, itu semua atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur memberi Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami hari ini mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu di atas kami Tuhan. Turunkan Roh Kudus di atas kami Tuhan. Penuhi ruangan ini Tuhan. Sehingga Roh Kudus turun di tempat ini Tuhan. Memenuhi ruangan ini Tuhan. Bahkan memenuhi hati kami Tuhan. Urapan Roh Kudus tercurah di tempat ini Tuhan. Lingkupi kami semua yang ada di sini Tuhan. Urapan Roh Kudus melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan. Kami yang rindu akan urapan-Mu Tuhan. Kami yang rindu pembaharuan atas Engkau Tuhan. Kami akan dipulihkan, kami akan dibaharui Tuhan. Kami semua yang di tempat ini Tuhan akan menyenangkan Engkau Tuhan. Akan memuji-muji Engkau Tuhan. Akan menyalahkan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Penuhi ruangan ini Tuhan atas Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami semua Yesus. Berkati pelayan-Mu hari ini Tuhan. Engkau kuasai mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan, para pelayan-Mu hari ini dapat Tuhan melayani Engkau dengan baik. Dan kami semua yang ada tempat ini juga Tuhan. Urapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus itu Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan. Sehingga kami yang hari ini Tuhan dapat membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami Yesus, inilah kami Roh Kudus. Kami siap memuji Engkau, kami siap menaikkan pikiran kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk. Siapa yang datang dengan penuh sukacita di tempat ini, beri tepuk tangan dan buat Tuhan yang lebih keras, yang lebih keras. Bersyukur sama Tuhan, sebab Tuhan baik, tidak pernah berkati setia Tuhan. Kita naikkan pujian, jangan lupa dengan senyum, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Katakan tiada terukur. Menari bagi Tuhan.
sebelah kanan saya. Dipersilakan kaum wanita untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Mari.
Syukur bagi Tuhan, pujian Engkau wanita. Allah itu baik, besar kemuliaannya, Tuhan luar biasa. Semua berbicara tentang pertolongan Tuhan. Saat ini kita membawa persembahan apa yang kita mau buat bagi Tuhan. Mari pegang persembahan saudara, kita naikkan doa bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pertolongan-Mu. Saat ini kami mau memberi korban kami Tuhan bagi kemuliaan, mau bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Sedikit besar benih yang kami bawa ke hadapan Tuhan, kami bawa dengan sepenuh hati, dengan penuh ucapan syukur. Biar semuanya ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berlipat-lipat kali ganda. Kami berikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan yang bertugas untuk menjalankan persembahan. Kita naikkan pujian kita ketika Tuhan memulihkan Sion. Amin. yang menabur dengan menjujurkan air mata. Kalau kita persembahan kita yang biasa-biasa saja tanpa satu paksaan, hasilnya biasa-biasa saja. Tapi kalau dengan paksaan seperti seorang wanita tua yang datang di bait Allah, dia bawa dengan seluruh
dengan pengorbanan, dengan memaksa, dengan menantikan pertolongan, dan benih tuai yang dia tuai berlimpah-limpah dengan seorang. Siapa yang mau menuai harus menabur. Amin. Kalau nggak pernah menabur, jangan menuai. Itu filsafatnya. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita naikkan sembah kita bagi Tuhan. Biarkan hatimu diawasi oleh pujian ini. Biarkan hati kita diawasi dengan pengharapan akan Tuhan. Yesus. Kamu butuh Engkau, Tuhan. Aku butuh Engkau, Tuhan. Sebab masih ada Tuhan, jangan hilang pengharapan. Jangan pernah kecewa sekalipun jangan. Sebab segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Gelapkan jalan hidupmu. Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Tak mampu berbuat sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada
mengubah hidupmu sekarang. Katakan dengan iman, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Oh, masih ada Tuhan. Mari kita yang hilang pengharapan atau lemah, masih ada. Bangkitkan iman percaya bahwa hari ke depan adalah hari yang luar biasa, hari yang ajaib. Bahkan banyak hal yang tidak pernah terpikirkan, bahkan timbul di dalam hati sekalipun. Percayalah Tuhan mengerjakan dan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tambah-tambahkan imanmu. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Serukan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Jawab kami Tuhan, siapa cinta semesta, dia juga masih ada Tuhan. Yesus, haleluya Yesus, amin. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup merubah hidupku sekarang.
yang kecil ini, taruh harap sama Tuhan. Yesus, terima kasih kami dapat tumpuan hari ini Tuhan. Kami dapat pegangan hari ini Yesus. Di saat kami berserah dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan menaklukkan pikiran kami, ada tangan yang penuh dengan kuasa yang turun menggapai kami dan menggendong kami, memeluk erat kami dan memberikan pengharapan yang baru bahwa hari di depan adalah hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari-harinya Tuhan, hari-hari yang penuh dengan keajaiban, hari-hari yang penuh dengan pengharapan, hari-hari dengan mujizat, hari-hari yang baik setiap hari akan datang menggapai kami, menghampiri kami, sebab kami mengenal Engkau Allah yang dahsyat, Allah pencipta semesta ini. Terima kasih, terima kasih. Kiranya damai sejahtera ini tidak dicuri oleh keadaan, kondisi, iblis, tapi iman ini boleh bertumbuh dalam hati dan pikiran kami. Yesus, dengan kasih Kristus, Ciloni akan memimpin kita dalam doa untuk membawakan firman Tuhan. Glory Yesus. Kiranya Tuhan pujian itu boleh menjadi hidupan kami. Tuhan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Dalam firman Tuhan boleh tanam di dalam hati kami dan boleh kasih kami kasih sayang lalu hamba sampaikan Bapa. Kami juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan dan jadi dalam Kaisa Ibu yang Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berkasih dan terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat kaum pria. Amin. Semangat untuk kaum pria. Selanjutnya Unsiagian, ya, bibit pujian. Singer, kita akan memuji Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu pasti lihat saya mau jualan pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau bereksperimen. Kata Excel, eksperimennya seperti apa? Tapi besok di hari Minggu kata saya. Ya, semua baik? Amin. Amin. Yang sudah liburan semua sehat? Puji Tuhan. Yang meremah, Pak Yanto. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebelum dalam masuk kebenaran firman Tuhan, saya ingin sedikit bersaksi, ya. Banyak sih sebenarnya. Kesaksian saya ini ada dua. Yang satu ini sebenarnya punya Doni, cuma dia nggak mau bersaksi, ya. Ini punya Doni, satunya memang saya yang alami. Tapi saya dengan Doni ya sama gitu, kita kerjasama. Yang pertama ini kesaksian saya dengan Doni ini, saya punya konsumen yang 2009-2010 dulu saya buka konter, datang lagi. Dia itu orang Pilangsari. Nah, udah lebih tua, tadinya mah nggak terlalu tua. Kemarin saya benerin HP di sini Om, tapi sekarang Omnya udah berubah jadi BRI Link katanya. Iya, tapi bisa kan? Bisa. Saya terima HP-nya, LCD-nya rusak. Terus kita tawar-tawar harga, ternyata dia bawa LCD biar supaya cepat dipasang. Jadi dia sudah beli dulu LCD-nya di online ya. Jadi saya pikir-pikir, udahlah, Doni aja yang garap, karena Doni bisa. Ya saya pikir kerjasama, biar nanti Doni dapat bagian. Lalu saya WA ke Doni, bisa nggak nanti malam? Bisa, oke, pulang kerja. Doni datang malam hari. Nah, setelah berbincang-bincang, dia buka bungkusnya LCD. Ternyata LCD itu melorot,
tuh jatuh ke lantai. Jadi pojokannya ini pecah. Ya, otomatis bukannya kita dapat untung, tapi dapat untung. Kenapa? Karena kita harus ganti LCD punya orang. Ya udah Don, bagi 2 lah kata saya. Tadinya mau saya aja. Udah beli aja Don, pesan cariin di online kata saya. Dia cari. Saya WA ke orangnya, Pak, ada masalah. Ternyata LCD yang Bapak kasih jatuh karena saya kata saya. Jadi saya mau beli lagi. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Ditunggu katanya. Ya udah, berapa hari? Ya kurang lebih online kan 2-3 hari. Singkat cerita, deal, Doni dapat, terus dikirim paket sampai langsung dipasang sama Doni juga. Kami pikir masalah selesai, dipasang, ditaruh, jadi ternyata yang LCD kita beli responnya lambat. Jadi pencet ini belum apa-apa, nggak geser. Nah, ya, jadi lemot. Ada Doni, wah ini mau kayaknya perlu beli lagi, tambah lagi rugi. Ya, aduh Don. Ya udah, nggak apa-apa lah, please. Orang apa beli aja kata saya. Jadi beli. Sebelum beli, tapi saya WA dulu ke orang langganan saya, Pak, mohon maaf, LCD yang saya beli ternyata lemot. Jadi saya harus retur, pulangin, bukan beli lagi sih, pulangin, tuker barang kan di video ya, unboxing yang biasa pakai udah tahu lah. Di video biar gagalnya itu bukan dari kami, tapi dari barang. Tapi kata Doni, retur itu sekitar seminggu sampai 10 hari. Jadi saya bilang ke konsumennya, Pak, maaf, udah basa-basi. Yaudah saya tunggu ya Om, jangan lama-lama. Iya, seminggu sampai 10 hari ya gimana nggak lama. Saya penting banget. Ini orang petani tapi yang lumayan sukses. Dia biasa istilahnya pakai orang-orang. Jadi HP-nya itu biasa buat ngebelin para buru-buru gitu loh. Pas lagi panen kemarin, lagi rame-ramenya panen, dia jadi bingung sampai bingung. Saya diuber-uber untuk supaya cepat. Intinya dia datang bawa LCD supaya cepet kan, langsung dipasang, langsung jadi. Ternyata dapat seminggu. Tapi karena kemurahan Tuhan, ya, Doni mungkin berdoa. Jadi Doni retur. Ternyata menurut Doni penjualnya itu nggak mau dipulangin. Udah nggak usah dipulangin, saya ganti duit aja. Jadi duitnya Doni itu dipulangin lagi. Doni itu disuruh beli yang lain di toko lain. Tapi Doni punya pikiran, oh sekali lagi lah, saya pasang di rumah saya sendiri. Silakan bawa. Pas dipasang di rumahnya, ternyata LCD-nya jadi dengan normal, dengan baik, ya, tanpa risiko, tanpa lemot, semuanya sukses. Apa yang saya dapat dari kesaksian ini atau pelajaran ini? Orang yang tidak mengenal Tuhan, buat orang yang tidak percaya sama Tuhan, bisa sabar. Dia datang ke toko saya bawa LCD supaya dia cepat jadi. Tapi dia harus mengalami beberapa hari karena kesalahan saya. Ya. Apalagi kita orang-orang percaya. Bisa nggak tidak sabar, itu kita kalah dengan mereka. Satu lagi kesaksian buat saya. Kemarin hari Senin kemarin ada seorang ibu yang pakai begini, ngambil uang pagi-pagi ke saya 2 kali, 2 ATM, 2 bank. Saya tanya, Bu dari mana? Oh, asli saya dari Bandung. Oh pantas suaranya, suara Sundanya kerasa banget, suara Bandung. Halus lah kayak Yeri, kayak yang tinggal di Bandung lah, pokoknya halus. Kok beda sama Sundanya kita kan yang di Hawablis. Oh gitu. Terus iya ini, tapi saya udah lama di Hawablis, di Beranova, kata ibu ini. Oh iya, ini ngambil uang buat anak saya di medisina. Oh kenapa Bu? Kena asam lambung. Anak kecil loh, kena asam lambung. Oh hebat kan penyakit sekarang. Nah singkat cerita, ambil uang, terus tanya jasa, berapa Om?
Karena 2 kali di luar Bank BRI, saya minta 15.000. Ya, ibu ini ngasih ke saya 20.000. Waktu saya mau ngambilin 5.000 pulangin, ibu ini bilang, "Gak usah udah gak usah." Lah Bu, ibu kan lagi butuh uang buat anaknya bayar obat, ya, buat berobat. Udah nggak apa-apa udah nggak apa-apa. Apa yang saya dapat pelajari dari kejadian ini? Ya, ibu ini orang yang gak percaya Yesus, tapi dia bisa memberi di situasi yang mungkin dia membutuhkan. Amin. Ya, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang percaya, kadang kita masih eman-eman buat orang yang memang lagi membutuhkan. Sedangkan saya sebenarnya tidak membutuhkan, tapi ibu ini udah, "Pak, gak apa-apa, dipulih aja jadi 20.000. Terima kasih Bu. Sampai saya nyebut Tuhan memberkati. Amin. Ibu itu kayak cepat sembuh ya Bu anaknya. Iya makasih Om, makasih. Ya, itu kesaksian dari saya dan Doni, biar itu menjadi pembelajaran bagi kita. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Tema pada pagi hari ini saya bawakan tentang berubahlah. Semua di dunia ini, di bumi ini berubah. Nggak ada yang abadi. Ya, nggak ada yang abadi. Ya, catatannya saya dulu. Ya. Semua digantikan. Nggak ada yang sama di posisi tersebut. Ya, matahari terbit di mana? Timur, terbenam di barat. Ada pagi, ada malam, ada hujan, ada panas. Ya, bahkan kota yang siangnya paling lama tahu? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu nggak? Saya juga baru tahu lagi nyari firman Tuhan. Ya. Di dunia ini, di bumi ini, ada yang siangnya itu lebih lama Bapak Ibu. Jam 24 di kita itu tengah malam. Di mereka suasana seperti jam 12 siang. Boleh lihat di Geografi Nasional YouTube. Jadi seperti jam 12 siang, harusnya itu jam 24 malam pemutarannya. Om Hari tahu daerah-daerah Eropa, nama negaranya saya sebutin ya, Norwegia. Ya, di sana itu jam 24 malam, Selasa jam 12. Lanjut lagi, ada yang namanya malamnya itu cuma 4 jam. Jadi sepanjang hari itu siang terang terus, nggak ada gelap. Tapi semua itu berubah, nggak ada yang kekal. Kita pun manusia sama, ada pertumbuhan, berubah. Dari kecil, dari bayi seperti Miguel, ya, beranjak jadi anak-anak, beranjak remaja, beranjak dewasa, menjadi orang tua. Kita pun manusia pun berubah. Bahkan iblis berubah, malaikat berubah nggak? Malaikat berubah nggak? Tuh, kok pada nggak ada yang bisa jawab? Malaikat berubah nggak? Berubah. Hah? Siapa Om yang berubah Om? Malaikat. Iya, siapa yang berubah Om? Malaikat siapa? Gratis. Hah? Siapa? Malaikat pun ada yang berubah, jangan takut. Namanya Lucifer. Dia jadi iblis. Malaikat yang diciptakan oleh Tuhan luar biasa. Itu berubah karena apa? Keinginannya dia menjadi Allah. Seperti manusia. Manusia ingin lebih terus. Nggak salah, nggak berdosa. Asal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kau berlebih, tapi kau menyingkirkan segala kiri kanan saudara keluargamu, supaya kau menonjol, supaya kau naik, tapi kau tidak lihat sekitarnya.
Dan kau mengerjakan, mereka itu mengerjakan semuanya itu dengan kekuatan, dengan tipu muslihat, dengan kebohongan, supaya bisa naik. Saya tidak mengajarkan untuk berubah seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang itu fisik. Bagaimana dengan rohani kita? Apakah berubah atau tetap sama seperti bayi yang makannya hanya bubur? Minggu kemarin atau bulan ini kita memperingati apa? Kematian, kebangkitan. Bahkan bulan depan nanti akan ada kenaikan. Umur saya 43 tahun, masih muda ya Bapak Ibu. Iya nggak Opung? Ya, setengahnya Opung ya? Enggak ya? Saya masih muda. Kalau saya ambil hitung-hitungan logika, saya mengerti tentang Paskah, tentang kematian Yesus itu di umur 7 tahun, Excel. Karena Excel sudah tahu, oh Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Dia berkorban untuk umat manusia. Nah, 43 dikurangi 7, ya saya pegang contekan biar saya nggak salah. Kira-kira berapa? 26 tahun. Saya 26 kali saya memperingati namanya Paskah, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengampunan dosa kita, tapi dosa kita ini semakin mendekat ke kita apa semakin menjauh dari kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Jarak saya dengan Bapak Ibu beda. Saya 26 kali memperingati kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa lebih, atau saudara-saudara yang lebih muda dari saya bisa kurang. Tapi pengertian, pengenalan tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, apakah itu masuk dalam hati kita? Karena di luar sana banyak orang-orang yang bilang percaya, tapi tidak berubah sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ya. Pembacaan pertama kita, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Saya minta kesediaannya untuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Tuhan, mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita apa? Tidak binasa, melainkan hidup kekal. Ya. Tuhan itu nggak mau ciptaannya itu binasa, pada masuk neraka, nggak mau. Ya, Tuhan itu mau kita umat-umat yang percaya, kita sama-sama di rumahnya, di rumah Bapa di sorga. Amin. 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 Pembacaan kita berikutnya, Yohanes 14 ayat 21. Ada yang bisa bacakan? Yohanes 14 ayat 21. Ada kesediaannya mau baca? Yohanes Terima kasih. 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ini ayat sangat bagus. Sangat bagus, sangat enak kok. Dan saya ambil yang ayat ke B, ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ya, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita selalu. Ya. Syaratnya barang siapa mengasihi aku, jadi mengasihi Tuhan. Tapi di atasnya ini yang membuat orang-orang percaya itu agak susah melakukan. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di perjanjian lama kita kenal apa? 10 hukum Tuhan. Ingat? Ada yang ingat, ada yang nempel? 10 hukum Tuhan itu kan sudah banyak yang baca di perjanjian lama. Yang sudah nulis, ada yang ingat 10 hukum Tuhan? Salah satunya bisa disebutkan? Wah, baca lagi 50. Yang paling utama itu, jangan ada Allah lain di hadapan. Ya, jangan menyembah Allah lain. Aku. Ya. Untuk manusia, perintahnya hormatilah ayah dan ibu. Alkitab menulis. Jadi kalau ada anak-anak muda yang tidak menghormati orang tuanya, ada hukumannya, Pak. Alkitab ini. Kadang orang tua dianggap apa? Teman, sahabat, apa pembantu? Nanti apa ketawa? Sahabat dong, teman dong. Kenapa? Kalau sahabat dan teman, Mak, kesana yuk, Mak. Nanti ada Amis ya, mau ngeledekin Ami. Nanti, Mak, ayo kesana, Mak. Makan bareng sama Ami, Mak. Misalnya, yuk Pak, ditraktir, Pak. Kata Doni. Ya, Pak, yuk Pak. Makan sobe yuk, Pak. Ya. Mumpung masih muda, mumpung masih ada orang tua, hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, dan sebagainya. Nanti kalau saya bahas semua, habis waktunya. Dari 10 perintah itu, semua bisa dipegang? Semua bisa dipegang? Ada yang masih menyembah Allah lain? Oh, nggak ada, nggak ada. Ada? Nggak ada. Iya, memang nggak menyembah patung, tapi menyembah pekerjaanmu bisa, menyembah usahamu bisa, menyembah istrimu, suamimu bisa, menyembah anak-anakmu bisa. Ya. Kan menjemput anak, banyak orang Kristen nggak jadi ke gereja. Ya. Karena lagi rame, tokonya tetap buka walaupun jam ibadah. Banyak itu, nggak di Hobris ada, di luar Hobris banyak. Nggak apa-apa ke gereja dulu, baru buka. Syukur-syukur kalau hari Minggu itu buat Tuhan dan keluarga. Mau jalan-jalan kemana? Oh, jalan-jalan, yuk, semua yuk makan mie-nya Om Deddy. Iya kan Om Deddy ya, namanya sama kita. Kayak kemarin, opung apa pas Yobi sepasukan. Berangkat ke sana, saya nggak diajak kok. Sudah berapa banyak dari 10 itu yang kita bisa pegang? Oh, itu kan perjanjian lama, bukan masalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan bahkan kalau perjanjian baru akan lebih berat lagi dari perjanjian lama. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Terus jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tidak setengah. Ya, lanjut, saya nanti bahasnya. Itulah hukum
yang terutama dan yang pertama. Oh, itu udah biasa, udah saya mengasihi Tuhan. Amin. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lanjut. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari 10 itu yang tadi saya sebutkan beberapa, ini sudah masuk. Ayat 1 sampai 4, hukum 1 sampai 4 itu tentang Tuhan. Dan yang selanjutnya itu tentang manusia, sesama manusia. Ya, lanjut. Udah ya, habis ya? Masih. Oh, udah, pas sampai situ. Perjanjian baru lebih berat. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, itu nggak berat. Amin. Amin. Karena kita dengan gampang mengasihi orang lain, dengan gampang kita mengasihi itu Tuhan. Ya, tidak setengah-setengah kepada Tuhan. Ya, tidak ada Allah lain selain Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Banyak orang-orang berkata begini, aku mengasihi Tuhan. Tapi disuruh berdoa, belum tentu orang Kristen bisa. Ya? Belum tentu. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita berdoa aja nggak bisa? Doanya cuma makan. Kalau ingat, ya? Itu yang saya masih tanda tanya besar. Kita sudah berumur, kita sudah lama ikut Yesus, sudah mengenal Yesus, untuk berdoa saja masih gelagapan. Itu kuncinya loh, kunci kita mengasihi Tuhan, kunci kita komunikasi dengan Tuhan. Oh, Tuhan kan tahu keberadaan kita, Tuhan tahu memang keberadaan kita. Tapi kalau kita tidak mau dekat sama Tuhan, bagaimana Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Dia? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saya bukan mengajari kita harus kasih semua kepada orang lain, bukan. Sampai kita berkorban, enggak. Tapi yang pertama yaitu menghormati sesama manusia. Yang tadi saya tekankan, orang tua. Jangan macam-macam dengan orang tua. Ya, saya dapat berapa kali perkataan oleh hamba-hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Orang tua itu adalah walinya Tuhan. Jangan kita menyepelekan orang tua, apalagi sampai melawan orang tua. Kecuali orang tua kita sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Itu kita berani ambil bagian, kita berani mengambil tindakan. Ya. Untuk kita juga tidak melawan, tapi menasehati. Pak, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat dari gereja, dari kebenaran firman Tuhan, dari apa yang saya percayakan, yaitu Tuhan Yesus. Tunjukkan Alkitabmu. Bapak, Ibu, baca ini. Ya, bukan dengan melawan, dengan kebisaan kita, dengan kekuatan kita. Ya. Menghormati sesama manusia, terutama kita waktu posisi kita di atas, posisi kita dikaruniakan kekayaan. Jangan kita menyepelekan orang-orang yang memang tidak mampu. Kita dipercaya menjadi pemimpin, kita dipercaya menjadi bos. Ya, hormati karyawan kita. Saya ingat saya, kalau waktu Lebaran itu dia pusing di Purwokerto ya. Kenapa? Karena Lebaran percetakannya itu sepi. Lucu kan? Yang lain meremah, dia percetakannya sepi karena dia mencetak berbagai macam dus jamu. Dan sedangkan Lebaran banyak kampung puasa. Jadi sedikit yang pesan. Sedangkan karyawannya itu waktu saya di sana itu ada 12.
harus ngasih THR, harus tetap ngasih gaji. Apa yang dikerjakan dengan uang saya? Dia menjual motornya. Untuk apa? Untuk supaya karyawannya tetap digaji. Untuk supaya apa? Untuk supaya mereka dapat THR. Dan itu membuat karyawan itu dimanusiakan, tidak semena-mena, dikasihi. Karyawan umum saya itu nggak ada yang cuma 3 tahun selama saya di sana. Semuanya itu dari 5, 6, 7. Bahkan ada yang masih muda sampai kecap. Terakhir saya ke sana ngapain? Tahun berapa ya? Itu masih sebagai pemotong kertas. Itu aki-aki. Saya di sana pun sudah saya panggil aki-aki. Ya. Saking apa? Saking om saya bisa menghargai orang-orang yang di bawahnya. Ya, amin. Amin. Ya. Makanya dari itu kita baru berubah. Kita sudah dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah diambil dari segala dosa-dosa kita. Kita sudah dicap menjadi pengikut Kristus. Ya. Bukan hanya sekedar kita ibadah, bukan sekedar kita hanya melayani. Di luar sana adalah ibadah kita yang membawa kemuliaan Tuhan. Ya. Kita mau masuk dalam eksperimen kita, Bapak Ibu, yang tidur boleh bangun. Ya. Oh, apaan nih? Saya ingin, mungkin Bapak Ibu udah pernah lihat di TikTok atau YouTube, ya. Tapi ini saya dapat dari saya doa pagi. Saya dikasih ilustrasi seperti ini. 3 ini air putih biasa. Bening kan? Bening kan? Jernih. Ini ibaratnya dunia. Dunia usahamu, dunia pendidikanmu, ya. Dunia pelayananmu, dunia keluargamu. Ini semua 3 gelas ini. Ya. Dan ini 3 yang di belakang saya anggap ini orang-orang Kristen. Ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang memperingati kematiannya, kebangkitannya. Ya. Bahkan memperingati kenaikannya dan menerima Roh Kudus. Saya kebalik ternyata Bapak Ibu. Ini orang Kristen yang saya sebut KTP. Listnya di KTP tertulis orang Kristen. Ya, tapi waktu dituang, apa yang terjadi? Orang Kristen ini sama dengan dunia-dunia yang membuat dosa, masih berputar-putar dengan dosanya. Tidak ada kemuliaan Tuhan yang ada di dalam gelas ini. Ya. Atau disebut Kristen Natal, Kristal. Datangnya waktu Natalan. Ini tidak mempengaruhi apa-apa di dunia kerja, di dunia pelayanan, di dunia usaha, di dunia pendidikan. Malah sama-sama. Anak-anak muda yuk, pulang kuliah yuk, dugem yuk. Ya, yang usaha udah ambil aja sedikit, nggak apa-apa. Bohong aja dikit nggak apa-apa, nggak akan tahu kok. Berikutnya, ini bukan sirap ya Bapak Ibu, kurang banyak kayaknya. Ya. Ini Kristennya kuat, tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Kenapa? Karena dia berpisah. Kelihatan? Ini dunia, ini dia. Orang-orang yang tahu kebenaran tapi
tidak melakukan kebenarannya. Tahu itu dosa, tetap dilakukan. Kristennya berkuat. Ke gereja, pelayanan, dosa tetap dilakukan. Tidak berubah. Hanya Kristen sendirian. Yang terakhir, tadi saya mau carinya yang merah, cuma nggak ada. Ini Kristen yang kuat. Dia bisa mengubah dunia pendidikan, dunia usaha, dunia yang ada, ya, menjadi ikut memuliakan nama Tuhan. Kristen yang sesungguhnya seperti ini, yang membuahkan hasil. Dalam pekerjaan orang-orang akan sukacita, damai sejahtera bersama orang-orang yang seperti ini. Dalam rumah tangga ada kedamaian, ada sukacita, karena melewati dengan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kita ada di mana? Ya, kita berada di mana? Apakah kita memuliakan nama Tuhan? Apakah kita tetap seperti orang Kristen? Udah nggak pikirin sebelah kita, sebelah kanan kita. Yang penting saya selamat. Ya, orang lain susah ya udah biarin. Atau apalagi kalau menjadi Kristen yang ikut dunia ini. Oh, yang lagi trennya apa? Lagi trennya narkoba, sabu-sabu. Ikut sabu-sabu. Yang ada pil apa beli, ikut beli. Ya, ini bukan anak muda aja loh, orang tua loh. Saya nggak masuk akal loh. Saya nggak masuk akal loh. Saya baru tahu tahun ini orang itu ketangkap narkoba harus bayar 50 juta bersama temannya jadi 100 juta supaya nggak tembus ke Polda. Hanya di Polda. Enggak nyangka dia kenal yang punya tiger saya. Ya. Orang yang baik-baik aja loh, orang yang ramah. Bapaknya Islami banget, agama banget. Mereka memang gak kenal Tuhan. Nah, kita yang menjadi orang-orang yang kenal Tuhan sejak kecil, ya, bisa nggak kita seperti ini? Mengubah dunia sekitar kita, yang membuat orang-orang tercengang. Oh, orang Kristen itu seperti itu ya. Dia ramah, dia baik, penuh kasih. Saya menutup sedikit. Kemarin saya dapat pelajaran dari salah satu ya orang-orang seberang lah. Ya, tapi bagus juga. Saya ambil hikmahnya gini Bapak Ibu. Dalam agama seberang, mereka punya 5 ya. 5 yang harus dilakukan. Benar nggak? Ada yang tahu? Ada? Saya rada-rada lupa 5-nya itu apa ya. Yang pertama naik haji. Hah? Ya pokoknya yang kelima naik haji. Pokoknya urutannya nggak tahu. Pokoknya naik haji, terus puasa, apa masuk nggak? Enggak kan? Puasa mau nggak ya? Enggak. Syahadat, sholat, zakat, terus satunya ini apa ya? Saya lupa ya. Kemana itu? Saya ambil. Dia berkata begini, naik haji kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Yang kedua, syahadat itu orang yang mau pindah mualaf. Tapi nggak semua orang mualaf benar-benar mualaf. Hanya basa-basi. Ya, zakat belum tentu kita yang menerima katanya. Belum tentu kita memberi, tapi bisa juga kita yang menerima. Yang kedua itu sholat. Yang terakhir dia sebut itu sholat. Nah, kalau orang-orang mereka meninggalkan sholat, Islam mereka itu hilang. Saya ambil pelajaran di sini, bagaimana orang Kristen kalau tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah puasa. Sedangkan Tuhan kita sangat mengasihi kita, ya, supaya kita dirangkulnya.
Tapi malah kita yang menjauh dari mereka, menjauh dari Yesus. Ya, belajar berubah untuk tahun ini, mulai. Ya, saya sudah senang di grup sudah mulai. Ayo tambah lagi. Gak usah banyak-banyak sampai 2 pasal kalau memang nggak mampu. 1 pasal saja. Tapi dimengerti kebenaran firman Tuhan itu. Kalau tidak tahu bisa WA ke Bapak Ibu Gembala. Kalau mau di Alkitab ini ada tafsiran, bisa di-download. Kita ini orang berlogika, tapi kita juga punya iman. Ya, apa maksudnya ini Tuhan? Apa yang ditulis di firman Tuhan ini? Itu di situ ada tafsirannya semua. Ada pengertiannya, ada renungannya. Ya, misalnya kita baca Matius 1 sampai habis, itu ada renungannya mengenai tentang apa. Bukan hanya sekedar membaca. Nanti Kristen kita itu hilang. Nah, kalau sudah hilang bahaya. Kita akan seperti ini. Air ke bawah dunia ini. Waktu terakhir nanti kita baru tahu, baru menyesal. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Bukan hanya saya, Bapak Ibu, saya juga. Saya harus berubah lebih baik lagi. Lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya. Kalau kehendak saya pasti akan membawa kehancuran. Tapi kalau kehendak Tuhan, itu akan membawakan kedamaian sejahtera, sukacita, bahkan kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Jadi Kristen yang berubah, bukan Kristen KTP. Amin. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik dan para singer. Kita akan pujian kalau hidup. Yesus adalah kebenaran bagi kita. Saya undang untuk kita sambil berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan-Mu yang memberikan dalam hidup kami. Kami ingin berubah. Kami ingin mengikuti seperti Engkau. Kami ingin menjadi Tuhan murid-murid-Mu yang membawa Tuhan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau. Ajarilah kami untuk Tuhan mengasihi sesama manusia. Ubahkan hidup kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan pujian ini remnya saja. Saya minta kesediaan Pak Yanto Herma untuk pimpin doa firman-Mu. Oh, kalau ku hidup
Kita masih dengan persembahan kedua, kita akan pujian tiada terukur besar kasih setiamu. Puji Tuhan, kita akan dengarkan pengumuman Warta Jemaat. Tunggu sebentar ya saudara. Ya. Warta Jemaat, jadwal ibadah minggu ini hari Rabu diteduhkan karena masih dalam situasi minal aidin wal faizin. Jadi diharapkan jemaat bisa juga kumpul bersama keluarga. Ibadah Yud jam 5, ibadah latihan musik
18.30 atau setengah 7. Lanjut. Ibadah umum jam 7 pagi minggu depan, dan ibadah sekolah minggu tetap biasa di Gazebo jam 7.45. Terus yang berulang tahun minggu ini ya berarti ya, Aldo, April dan Angel ya, yang nanti yang berulang tahun maju ke depan untuk didoakan. Kita akan doakan selalu untuk bangsa Indonesia, kota Indramayu, kota Horgelis, untuk arus mudik dan arus balik ya, orang-orang yang ada di Indonesia ini, dan dikendalikan untuk dalam segala sesuatu. Liburan anak-anak sekolah, jemaat yang sakit, anak dari Bapak Heri kena tampek, tampek ya, Sinta sehat, amin, puji Tuhan, Sinta sehat ya, dan kita tidak tahu siapa lagi yang ada dalam keadaan sakit. Kita berdoa supaya Tuhan jamah sembuhkan, amin. Ada lagi Kak? Laporan keuangan gereja. Kas sekolah minggu ada 2.260.000. Saldo kas pemuda 920.000. 955 ya Kak, yang di atasnya ya. 955. Saldo dana pasca sisa ada 3.209.000. Kas diakonia 982.000, kas Natal 1.126.000, kas wanita 1.490.000, saldo dana Nasarus 6.060.000, kas dana pembangunan 14.145.000. Habis? Oh ya, yang mau menabung silahkan ke Ibu Sutina. Ibu Sutina ada, yang mau dana Nasarus ke Ciloni ada, yang akan menabung seragam ke Ibu Morin Purba. Habis Kak, makasih. Tuhan memberkati, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Jangan orang dunia bisa begitu, kita nggak bisa ngampuni, nggak bisa maafkan, bohong ya. Kita bangkit berdiri. Nanti setelah acara ibadah ini kita akan sarapan bersama. Momen ini dipersembahkan oleh keluarga Billy dan Dewi atas kemarin anaknya penyerahan anak ya. Kita akan makan sarapan bersama. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Selalu untukmu, selalu berkat anugerah dan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan, kami satukan hati berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkatilah bangsa kami dengan kebaikan Tuhan. Berkatilah bangsa kami dengan pengampunan yang daripada Tuhan, sehingga seluruh bangsa kami bisa menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan-pimpinan negara kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat yang di pusat sampai di daerah. Berikan roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan arus mudik, arus balik yang akan terjadi di negara ini, dari kota-kota, desa-desa. Tuhan jaga lindungi, biarlah kasih perlindungan Tuhan menjadi bagian bagi kami semua, supaya kami boleh rasakan Tuhan damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar, Tuhan membawa kami untuk kami boleh lebih dekat kepada Tuhan, untuk kami boleh berubah Tuhan. Kami tidak mau menjadi biasa-biasa saja, tetapi Tuhan kami mau Tuhan Engkau berkenan dalam kehidupan kami, mengasihi kami,
dan membuat kami berhasil di dalam segala sesuatu. Berkatilah jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Mereka datang dengan sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Mereka datang dengan masalah problema hidup mereka, Tuhanlah yang memberi solusi jalan keluar. Mereka yang dalam kekurangan, Tuhan berikan kelimpahan. Berkati mereka, usaha pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka, Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa, biarlah mereka lebih lagi dekat dengan Tuhan. Jemaat Tuhan lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih merindukan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada ini tadi, dan Tuhan Kau akan lebih luar biasa, keluarganya, pekerjaannya, usahanya diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau saat ini hamba-Mu sedang sibuk untuk menyusun skripsi, untuk kuliahnya Tuhan, mengambil STH Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kelancaran. Kau tolong hamba-Mu agar menyelesaikan sidang skripsinya dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk anak daripada Bapak Heri yang sakit nampak Tuhan, Kau jamah sembuhkan. Untuk Disinta jamah sembuhkan. Untuk Omilin Tuhan jamah sembuhkan. Untuk kesehatan maupun hak Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan ada dalam kesehatan, ada dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak yang berulang tahun saat ini. Anak-anak kita mana? Masih ada di belakang ya, gazebo. Mereka masih ibadah. Nanti doain aja di sana. Kita berdoa untuk mereka, anak-anak kita yang berulang tahun di dalam nama Yesus. Jadikanlah anak-anak ini Tuhan menjadi berkat di tengah lingkungan mereka, sekolah, keluarga mereka. Beri mereka umur panjang, kesehatan, kekuatan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, menjadi ibadah yang berbau harum di hadirat Tuhan, ibadah yang berkenan di hati-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang